Sebelumnya berjumpa kembali dalam jagungan Warung VW, aku Cak Supri. Aku Nadia Majid dan sekarang kita sudah ada di Fairfax, Virginia di sebuah restoran Hibachi, Jepang dan juga ada masakan Cinanya, Cak. Hibachi itu yang aku seneng itu nih, karena atraksi chefnya itu, juru masaknya itu luar biasa. Malah kayak tukang sulap juga, setelah itu di depan ini lagi kosong emang ini. Iya ya, pisau dilempar-lempar gitu ya. Wah, bisa kena mata kalau nggak hati-hati. Nah ini kita di sini kebetulan juga akan menemui ini arek Malang asli. Iya, seorang sushi master. Sushi master julukannya, Mas Rahman Pananto. Mas Rahman, terima kasih sudah mengundang kami Warung VOA di restoran sama-sama, ini. Nah, tadi baru masak apa, Mas? Tadi baru masak, ini seperti biasa kalau sini lantai agak sibuk ya, orderan biasa gitu kalau siang. Memang sampai lu sebagai sushi master ya? Ya, head chef sushi master di sini. Jadi Nah, di sini sushi. hanya memasak sushi aja? Sushi, khusus sushi saya. Gitu ya. Seorang sushi master itu berapa lama pendidikannya, Mas? Kita untuk pengalaman saya dulu, saya ikut perusahaan Jepang untuk trainingnya 3 bulan, baru kita bisa jual itu sushi. Sebelum 3 bulan kita nggak boleh jual waktu itu. Oh. Ya. Nah, trainingnya tuh kalau untuk jadi chef sushi apa bedanya dengan chef-chef yang lain? Untuk chef-chef yang lain mungkin seperti Hibachi misalnya, mungkin sama mereka, mungkin mereka cuma suap doang. Tapi kalau sushi kita dikenali mulai dari pertama ikan itu macam-macamnya apa saja gitu. Kemudian kita diajarin bagaimana masak nasi, habis gitu potong ikan dan sebagainya gitu. Lah Jadi iki untuk- kan arek Malang yo. Arek Malang. Lah kok bisa gitu loh, kepincut dengan makanan yang mentah? Iya iya, sebenarnya dulu saya ini kecelakaan sebenarnya. Dulu saya waktu Kecelakaan sejarah ini. iya kecelakaan sejarah. sebenarnya. Dulu saya kuliahnya Fakultas Hukum. Hukum. Tapi waktu kesini nyantolnya malah bikin sushi, bikin makanan gitu. Dulu pernah bercita-cita atau membayangkan nggak kalau kemudian jadi hidup di Amerika kemudian menjadi chef sushi gitu? Enggak, justru malah pinginnya jadi jaksa atau pengacara dulu. Ya. Tapi nasib berkata lain. Ya saya tekuni inilah. Kalau jaksa kan palu. Palu, ini pisau. Malah lebih tajam ini ngiris-ngiris. Tapi namanya di Amerika nih, namanya semua pekerjaan di Amerika itu dihargai ya. Entah kamu mau menjadi chef, tukang masak, kamu tukang benerin rumah listrik, handyman, gajinya juga tidak kalah dengan kerja kantoran. Jadi semua pekerjaan di sini dihargai. Tidak ada yang kerjaan namanya itu kerjaan yang buruk atau kamu itu kerjaan enggak gitu kan, Mas? Iya benar. Nah itu untuk menjadi apa tingkatan-tingkatan dalam persusian menjadi chef itu apa aja itu? Iya, dulu kita ada beberapa belt ya. Kayak pertama untuk seperti karate aja. Untuk pemula mungkin hijau, kuning, dan sampai black gitu. Gitu. Iya. Itu yang paling sulit apa untuk menjadi seorang chef sushi itu? Terakhir kita potong ikan. Dan Potong ikan itu Iya, susah. potong Loh, ikan. saya tuh sering loh potong ikan. Itu apa bedanya dengan potong saya di rumah itu? Ya beda. Misalnya tuna, let's say tuna. Tuna itu kan ada beberapa macam. Dari mulai dari yang paling belakang, tengah, habis gitu kita mengenal fatty tuna, kita mengenal red tuna gitu. Kita harus bisa bedain semua itu, like maguro. Jadi harus belajar anatomi ikan Ikan juga. juga. Kita ada kelas dulu ada kelas waktu di perusahaan Jepang. Ya ada kelasnya. Gitu. Ya, Jadi ada sampai- kelas harus mengerti jenis-jenis tuna, ada gajihnya, kemudian dagingnya seperti apa. Ya. Sudah berapa macam ikan atau produk laut yang udah diiris oleh Semua mungkin. Mas Rahman ini? Hampir semua kayaknya. Hampir semua ya. Hampir Apa semua. yang paling aneh yang pernah Mas Rahman tangani? Apa ya? Mungkin il kali ya. Belut. Belut. Kenapa kok aneh? Licin. Belut di Licin mana-mana kayak licin. ular. Di sini juga licin. Sama aja ya. Sama dengan di Amerika juga licin. Licin. Gitu ya. Nah ini kan restoran sushi ini kan banyak kan. Nah ini apa? Saya kadang-kadang kalau makan sushi itu bingung membedakan mana sushi yang enak dan sushi yang tidak enak atau sushi yang biasa saja. Iya, Itu iya, iya. apa kuncinya di mana? Karena bahannya kan sama. Kuncinya pada ingredientnya. Ingredientnya kayak kita misalnya sushi yang kualitas biasa mungkin bahannya biasa-biasa saja. Misalnya nasinya mereka yang reguler gitu. Ada nasi yang harganya biasa, ada yang mahal gitu. Ikan juga gitu. Ikan juga ada yang biasa saja, ada yang mahal. Kalau kita beli yang frozen tentunya lebih murah. Kalau kita beli yang fresh lebih mahal gitu. Pernah nggak Mas Rahman melihat ada customer dari Indonesia terus makan sushinya tuh pakai sambal? Belum pernah. Belum pernah ya? Nah ini kalau bicara masalah orang Indonesia itu kan memang sushi di Indonesia itu masih sedikit ya, masih banyak orang mungkin belum kenal dan mungkin banyak orang kampung terutama mungkin nggak doyan itu kok mentah gitu loh. Nanti kan kita tanyakan Ya. ke Mas Rahman apa mungkin nanti kalau misalkan dia pulang
bisa misalkan buka Ya. sushi di Malang atau di Surabaya atau di Indonesia gitu ya. Nah, tapi sebelum itu ngobrolnya kita parkir dulu dulur.